Bentar, udah ada di classroom ya? Udah, Miss. Bentar. MPFT. Oke, jadi judulnya akuntansi aset tetap ya pada SMK. Namanya emang SMK Yayasan Barunawati. SMK Barunawati aja kan? Iya, SMK Barunawati aja ya, Miss ya. Iya, berarti yayasannya Iya, aku hapus, yayasannya Miss. dihapus ya. Oke, Miss. Biar Siap. biar nggak rancu gitu. Siap, Miss. Terus nah, kalau jurnal kayak gini dibikin tabel aja ya Rahma ya, biar lebih rapi ya. Jurnal penyusutannya, Miss ya. Ya, setelah Oke, siap, terus Miss. setelah 2.4 jangan langsung equipment building ya. Jadi adapun jurnal penyusutan untuk aset tetap ada. Jadi ada kata-katanya dulu Rahma. Oke, Miss. Berarti harus ada keterangannya dulu ya, Miss ya, sebelum contohnya gitu ya. Neracanya juga sama ya, Miss ya. Oke, Miss. Ketiga, profil. Nah, gambar perusahaan berarti ini kalau gambar kamu pernah bikin nomor gak sih? Oh iya, penomoran kamu ini agak salah ya. Jadi penomoran itu lihat gini Rahma, dia adanya di bab berapa, terus gambar keberapa, gampangnya seperti itu. Kalau ini kan kamu di subbab 2.3 terus gambar pertama kan gitu. Jadi nggak perlu seperti itu. Jadi nanti gambarnya itu tulisnya di bawah kalau ini namanya bukan gambar ya, yang namanya gambar tuh kayak struktur, organisasi, profil logo itu gambar. Tapi kalau tabel kayak gini namanya tabel Rahma, yang penyusutan garis lurus ya. Jadi nanti Rahma buat namanya di atasnya tabel penyusutan garis lurus. Terus kan tabelnya. Nah, terus di bawah tabelnya itu tulis tabel 2.1. Nah, baru namanya penyusutan garis lurus gitu. Gitu ya. Okay. Jadi cara penulisan tabel, gambar juga seperti itu. Jadi pokoknya setelah tabelnya atau setelah gambarnya keterangannya dulu gambar 2.1. Kalau di sini kan logo ya. Kalau logo berarti nanti gambar 3.1. Nah, terus kalau misalnya ada tabel lagi, ini tabel semua ya berarti ya. Pokoknya kalau yang namanya kotak-kotak gitu itu berarti tabel ya. Apalagi yang seperti ini. Tapi kalau gambar tuh yang gambar ya logo, terus ada lagi struktur. Nah, itu termasuknya gambar ya. Berarti gitu. Kalau ini seperti ini namanya tabel Rahma ya. Berarti yang di atasnya itu gambar, terus di bawahnya kata-kata gambar itu penyusutan saldo menurun gitu ya, Miss? Enggak, pertama di atasnya itu contoh di sini nih di mana tadi ya. Ini bisa diedit kan ya? Bisa, Miss. Coba edit ya. Oke. Kok gini ngeditnya? Bentar. Oh gini ya. Nih. Ini gambarnya ganti jadi tabel. Tuh, tabel penyusutan garis lurus. Nah, baru di bawah tabelnya ada tabel 2.1 gitu Rahma. Oh, gitu, Miss.
ya, penyusutan garis lurus gitu. Jadi gambar penomoran tabelnya di bawahnya biasanya. Gambar juga sama ya Miss kayak gitu Miss. Sama, gambar juga ya. Pokoknya nomornya nanti kalau ketemu nomor lagi kayak contoh ini berarti tabel 2.2 gitu ya Rahma ya. Oh, Yang lain juga ya, kalau misalnya ada gambar atau ada tabel seperti itu, ini berarti tabel 2.3. Nah, ini tabel 2.4 dan seterusnya gitu. Jadi dia bukan berdasarkan subbab, tapi berdasarkan dia ada di bab berapa, terus gambar ke berapa ya. Gitu. Iya Miss, siap Miss. Oke, terus ini nanti gambar 3.1. Nah, ini perhatikan kata sambungnya ya. Kalau dia kata kerja, misalnya dikerjakan atau dilakukan, itu berarti disambung. Tapi kalau misalnya dia kata sifat atau kata benda, kata tempat, itu dipisah. Nah, SMK Barunawati adalah SMK yang dinaungi Aduh. Nah, diminati berarti kan harusnya disambung ya. Tuh, dicek juga itunya. Karena kan nanti nih murid-murid jangan pakai T, pakai D. Oke, Miss. Siap. Diterapkan kan kata kerja ya. Apabila jangan dipisah juga. Laporan keuangan dibaca lagi ininya ya, agar dapat diterapkan. Dinaungi juga sama. Pokoknya kalau dia ada imbuhan, ada akhiran, itu dia harus disambung ya. Oke. Itu ya, banyak nih. Nah, ini 3.2 berarti visinya 3.2.1 dong Rahma. Iya, berarti aku salah di situ. Nah, ini nih nomornya. Tipe nih. Masing-masing menyelenggarakan. Tipenya ya, Miss. Kursornya itu berarti Miss. Kursornya kegeser ke saya. Terus subbab itu di bold ya Rahma ya. Kayak ini 3.1 sejarah singkat. Ini emang kamu gak bold ya? Enggak Miss, baru awalan. Iya, harusnya setiap subbab gini di bold. Di bold ya. Itu pokoknya semua subbab itu di bold. Subbab aja ya, yang ada 2 titik berapa, 3 titik berapa, itu semua di bold ya. Miss maksudnya full block style itu yang kanan kiri rata gitu ya Miss ya? Iya, kayak gini full block style. Aku bingung. Kan biasa ada yang paragraf masuk ke dalam tuh. Iya. Nah, itu bukan full block style namanya. Sekolah menengah ke atas, jangan disambung. Murid. Oke, adaptif. Nah, kalau struktur yang ada di itu aja, yang ada di sekolahnya aja. Ya, kan mulai dari sekolah. Jadi kalau kamu ada Dikmen Prof DKI Jakarta, berarti kamu harus ngejelasin wewenangnya juga, tugasnya juga gitu. Jadi langsung aja, misalnya di atas kepala sekolah ada ketua yayasan, ya udah dimasukin aja ketua yayasan dulu, baru di bawahnya kepala sekolah gitu. Jadi ini nggak perlu ada ya. Iya, soalnya dari sana Miss, jadi aku tinggal nambahin aja.
Oh iya, Heeh. jadi diolah lagi aja. Iya. Jadi jangan jangan ngambil bulat-bulat lah ibaratnya ya. Karena nanti kamu sendiri yang repot ininya. Siap, Miss. Dan kalau misalnya mau diedit sekalian aja, nggak perlu ada nama. Karena kan kalau nama itu ibaratnya bisa berubah ya. Jadi misalnya Iya. ini tahun ini mungkin masih menjabat, tapi 2 atau 3 tahun kemudian kan atau 5 tahun kemudian kan belum tentu masih menjabat kan gitu. Iya. Jadi usahakan kalau di struktur itu jangan ada namanya. Jadi cukup jabatannya aja ya. Siap, Miss, siap. Oke, terus ini sama sebab di bold Iya. ya. Lupa. Oke. TU. Nah, kalau misalnya di sini ada yayasannya, berarti sebelum kepala Iya. sekolah Harus ada ketua yayasan ya. Oke, Miss. Apa misalnya? Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah berarti yayasannya Bisa aja. dihilangkan aja, cukup dari kepala sekolah aja. Oke, siap, Miss. Waka bidang Hubin ini ya. Iya. Hubin kesiswaan Sarpras. Hubin kesiswaan belum selesai ya ini ya. Iya, belum, Miss. Yang bagian kurikulum Waka bidang kesiswaan nggak ada deh kayaknya. Oh, belum ada, Miss ya. Hubin Kayaknya ada. nggak full banget sih, Miss. Sarpras. Nggak full banget, belum bab 3-nya belum full banget. Oh iya, ya. Jadi harus sama ya Rahma antara di sini. Ini kan ada Waka bidang kurikulum ada, Iya. Hubin ada, kesiswaan sama Sarpras belum ada ya kalau nggak salah tadi. Berurut ya, Miss Kalau ya. Sarpras sudah ada, kesiswaan yang belum Iya, ada ya. belum. Iya, Miss. Iya berurut sesuai dari atas. Itu, Miss, kayak yang itunya di bold juga nggak, yang satu Sarpas gitu? Oh nggak usah, Nggak usah. Oh, nggak usah. oke, Miss. Di boleh enggak, biasanya sih enggak sih. Nah jadi yang kurang ini kesiswaan ya. Oke, Miss. Pro OTKP wali kelas Dewan Guru Pembina. Ya ini masih itu ya, ditambahin lagi nanti Dewan Guru Pembina Perpus. Perpus emang ada perpus ya? Aku maksudnya perpustakaan gitu. Oh di sini ya, Iya, iya. Perpustakaan. Nah perpustakaan itu, oh namanya emang di situ perpustakaan gitu ya? Nggak ada misal staf perpustakaan atau apa gitu enggak ya? Oh, enggak ada sih, Miss. Oh ya udah. Enggak aja gitu. Ini pindah kenapa nomornya ya maksudnya? 11 Iya, Miss. BPBK. Masih belum. Kayaknya itu karena diganti-ganti gitu. Apa sih namanya? Masih belum beres gitu, Miss. Iya. Oke, jadi ini kan yang pertama lihat rumusan masalahnya. Itu, Miss. Ya, ini cuma buat catatan aja ya, tapi Iya. nanti kalau aslinya jangan ada seperti ini ya. Yang ininya nanti Oh, iya, dihilangin ya di bab iya, 4-nya ya. Untuk itu doang. Cuman buat ya, jadi sesuaiin aja 4.1, hilangkan kata kalimat tanyanya. Jadi aset tetap yang dimiliki oleh Perpustakaan SMK Barunawati 2. Itu jadi bentar. Berarti kalau kamu gini loh, kalau kamu bahas aset tetap, berarti harusnya semua aset tetap yang dimiliki sekolah dong, bukan perpustakaannya aja. Aset tetap Iya, yang di dalam perpustakaannya, Miss. Judulnya kamu apa? Itu Akuntansi aset tetap pada SMK Barunawati kan? perpustakaan SMK Barnawati, Miss. Oh, ada perpustakaannya ya? Ada, Coba. ada. Duh, repot, Miss, kalau satu sekolah.
Nah, ini akuntansi aset tetap pada SMK ya, pada Iya. SMK Oh, baru iya nawak berarti ada perpustakaan nggak kan? lupa Miss ditambahin Miss. Ada harusnya ada. Ya takutnya soalnya kayak apa ya, kemarin juga eh, ada bimbingan saya bahas aset tetap, tapi kan cuman ngambil beberapa gitu. Nah, dosen pengujinya mintanya semuanya gitu. Masalahnya kamu ini kan di satu sekolah ya, pasti nanti ditanyain kenapa di perpusa aja gitu. Kan Kirain saya terpisah gitu, kayak berdiri sendiri enggak ya? Masih di dalam sekolahnya ya? iya Miss. Saya kan di perpustakaan ya Miss. Kenapa? Oh, tapi kan di perpustakaan ya Miss. Maksudnya emang gimana sih Miss, harus berdiri sendiri gitu ya Miss? Enggak, maksudnya gimana ya? Kan perpustakaannya itu kan adanya di sekolah. Iya Miss. SMK Nawati. Beda kayak kamu bahas sama Perpusnas gitu, Perpustakaan Nasional itu kan badan lembaga sendiri gitu ya. Nah, saya pikir maksudnya perpustakaan itu perpustakaan dan Perpusnas gitu, dimiliki sendiri diri sendiri gitu, punya sendiri ya. Enggak Miss kayaknya. Cuman itu di bawah naungannya sama ini sih Miss Pelindo. Kenapa? Gitu. Jadi di bawah naungannya Pelindo. Suaranya putus-putus. Iya Miss, maksudnya perpustakaannya kan punya SMK, cuman di bawah naungannya Pelindo juga gitu Miss. Apanya? Aduh, putus-putus ya Miss. Iya, suaranya kamu putus-putus. Itu Miss, Jadi jadi doang apa? Miss. Di WA. Oke. Ya, jadi nanti ini udah yang pertama tinggal lihat aja. Berarti 4.1 aset tetap namanya ya. Aset tetap yang dimiliki oleh ini perpustakaan SMK Barunawati 2 itu. Jadi jangan beda namanya Rahma di sini. Ini kan kamu tetap nih. Nah, ini aset tetap yang dimiliki gitu. Jadi samain aja dengan ini aset tetap yang dimiliki oleh perpustakaan SMK Barunawati 2. Lalu yang kedua, metode penyusutan, ya ini boleh. Yang ketiga, metode pencatatan jurnal penyusutan. Penyajian akuntansi aset tetap dalam neraca. Ya ini juga boleh. Ya, jadi nanti tinggal jurnalnya, terus metode penyusutannya ya. Nah, di sini misalnya pakai kata-kata di 4.2-nya SMK Barunawati ini menggunakan metode garis lurus dalam menyusutkan aset tetapnya gitu. Jadi ada kata-katanya dulu ya sebelum ke garis lurus ini Rahma. Gitu. Ya, oke. Sudah jelas? Iya Miss, sudah Miss. Terima kasih Miss. Iya, sama-sama. Oke, yang lain ada yang sudah? Ada pertanyaan? Punya saya Miss, gimana Miss? Oh, saya belum. Udah dikirim belum di Classroom Nisa? Belum sih Miss, ini saya kirim ya Miss. Coba kirim dulu ya sekalian, biar gampang bukanya. Kalau dia itu. Miss, saya mau nanya dong Miss. Iya, kenapa Muti? Itu bab 4 pakai outline-nya dulu nggak apa-apa ya Miss? Soalnya saya baru ngerjain satu doang sih Miss, bab 4-nya belum. Ya nggak apa-apa, outline-nya aja. Oh, oke. Kasih Miss. Ya, sama-sama.
saya kirim ya Miss di itu classroom. Oke, sebentar. Nisa bisa share screen nggak Nisa? Ya udah masuk. Bisa sih Miss, tapi saya ini bukannya di itu di HP. Gak apa-apa, Maksudnya saya coba. nggak ada filenya di HP Miss. Maksud saya gitu. Oh gitu, ya. Ya udah sebentar ya. Iya Miss. Saya share. Nggak ada hubungannya sih menurut ya. Mau dibawa dengan cleaning tuh dia kan bukan berdiri sendiri. Lama mah aneh. Yayasan aja kali ya. Kalau yayasan Oke, di sini ada judulnya sistem akuntansi penerimaan kas. Ini PT-nya udah fix nih, Sah? Belum Miss. Itu ngarang. Oh, Belum berarti ada. pada PT XX aja, pada PT XX aja. Oh Ya, gitu. Miss. jadi biar kelihatan. Nah, itu juga sama dalamnya juga ya. Oke, sistem pencatatan pengendalian internal. Oh, kok ininya nggak kelihatan ya? Ininya dokumennya nih, Sah? Nama dokumennya itu ya. Tapi di saya ada kok Miss. Kok bisa sih? ada ya? Oh iya, mungkin karena bukan di handphone Kurang kali. besar kan ya Miss. Ini udah gitu kayak gitu. Coba nanti saya buka di laptop, mungkin kelihatan kali kalau di laptop. Kalau di handphone nggak support mungkin. Ini pakai Visio apa ngambil gambar dari buku? Saya bikin sendiri di Visio. Oh iya, ya itu nggak support. Visionya Oh, kan iya. handphone nggak ada Visio. Oh iya Miss. Tapi itu perlu dibesarin lagi atau segitu aja udah cukup Miss? Cukup kok segitu. Cuman yang penting ada nama-namanya aja nggak kosong. Ya ada kok. Oke. Ini ngambil dari buku apa? Buku sih ya. Iya, karangan siapa? Kalau di itunya mah pasti di. Oh, Pak Sidik, ya. Iya, tapi di daftar pusakanya juga ada. Oh, di daftar Jadi pusakanya saya iya di dia ada daftar pusakanya juga nih, pusakanya juga. Jadi saya ngikut tulis di daftar pusakanya itu nama Pak Sidik atau gimana? iyalah nama Pak Sidik. Oh, nama Pak Sidik, oke. Soalnya saya baru yang itunya doang, belum nambahin yang Pak Sidiknya. Oh, ya ini udah benar. Sejarah singkat, visi dan misi ya, bisa. Tipe Oh iya. Iya, aspek kegiatan usaha, Neng. Bukan aspek usaha, kegiatan ya. usaha ya, struktur, deskripsi, ya benar. Ya, jadi nanti tinggal ditambahkan. Terus ini tadi apa ya? Sistem pencatatan pengendalian. Pertama sistem aja langsung 4.1-nya sistem akuntansi penerimaan kas atas piutang pada PT XX ya. Jadi bagian alih dokumennya nanti dihapus aja. Nah, jadi baru dibagi 4.11. Ya pokoknya ini salah ya. 4.11 PT
Bagian, fungsi. Nah, bagian sama fungsi apa bedanya, Neng? Bisa. Fungsi sama bagian apa bedanya? Sama sih sebenarnya, Miss. Ya udah, apa ada dua-duanya, jangan ada dua-duanya, satu aja ya. Jadi nanti 4.11-nya mulai dulu dari flowchart ya. 4.11 flowchart. Oh, itu gambar flowchartnya gitu, Miss, atau apa? Gambar flowchartnya. 4.1.2 narasinya. Narasi. Tulis ya. 4.1.3 fungsi atau bagian ya. Iya, Miss. 4.1.4 dokumen. Itu ya. Jadi ada 4 poin. Iya. Saya mau screenshot dulu. Oke. Terus 4.2-nya sistem pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi aja, nggak perlu pakai sistem. Kan jurnalnya kan. Oh iya. Oh iya, Catatan iya. akuntansi penerimaan kas atas piutang pada PT Delta. Nah, terus sistem pengendalian internal dalam sistem akuntansi penerimaan kas, ya betul. Nah, dikasih kata-kata dulu ya nih saya. Adapun sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan dalam sistem akuntansi penerimaan kas atas piutang meliputi apa aja? 1, organisasi itu otoritas ya. Sebentar, Miss. Coba, tadi kayaknya ada yang baru masuk deh. Tadi apa, Miss, yang ditambahin? Adapun sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem akuntansi penerimaan kas atas piutang pada PT ini adalah meliputi apa? Oke. Ya, selebihnya udah oke sih, udah bener ya. Tinggal nanti intinya isinya ya gitu ya. Ada pertanyaan nih, Sa? Iya, Miss. Kalau misalkan nanti kan saya kan belum berani bilang nih, Miss, ke bosnya. Paling nanti saya kalau misalkan itu ngambil judulnya yang itu sih, Miss, apa namanya, aset tetap. Soalnya kayaknya kalau yang persediaan kurang itu deh, misalnya harganya itu kayak nggak boleh ada yang tahu gitu, Miss. Iya, ya nggak apa-apa. Emang yang paling aman itu aset tetap, nggak terlalu ini, nggak terlalu material ibaratnya angkanya ya. Iya. Oke deh, Miss. Iya, oke. Ya, terima kasih Nisa. Iya, sama-sama. Ya, bentar. Ya, lalu yang berikutnya ada lagi yang sudah boleh atau boleh share. Sebentar saya cek Classroom lagi. Baru 2 yang ngirim. Yang lain ada kesulitan di bab 3 atau bab 4-nya? Boleh, kalau yang sudah boleh share ke Classroom. Miss, udah, Miss, Miss. Udah di-share di Classroom? Udah, Miss. Oh, coba sebentar.
Oh iya. Kamu mau share screen sendiri apa saya share screen? Kak, Laila. Iya iya, Itu saya dia. udah Kamu share screen share itu. screen, iya. Kamu nggak ngomong. Iya tadi Oke. kebut. Nih, saya udah benerin yang kemarin disuruh. Oke. Terus ya. Terus. Ya kan, terus Oh ini ya, bab 3 ya. ya, terus kan Ya. Miss suruh nambahin makna logonya di bawah misi ya. Ya. Mm-mm. Terus aspek aspek kegiatannya udah saya tambahin, Miss. Ke bawah lagi coba. Oke. Oh ini supplier, iya. Itunya gambar strukturnya tadi mana? Lihat lah. Strukturnya ini, Miss. Ada 12 ya, ada 9 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9. Ada 9 juga tuh udah saya. Oke, ya terus bab Terus 4-nya. 4 ini. Nah, pertama apa pertanyaannya, rumusannya? Apa jenis persediaan, Miss? Oh ya, persediaan barang dagang ya. Berarti jenis-jenis persediaan tambahin jenisnya ya. Oh, jenis-jenis ya. Iya. Jenis-jenis persediaan barang dagang. Tunggu yang kita lihat dulu tujuannya. Lupa saya rumusan masalahnya, maaf, Miss. bab 1 ya dicek. Nih, iya apa jenis? Apa jenis? Kan jenis kan? Jenis barang dagang yang dijual berarti apa? Jenis persediaan atau jenis ya tambahin persediaan aja di rumusannya ya biar lebih bagus. Iya. Jenis persediaan barang dagang yang dijual oleh PT Jakarta Eko Tunas Niaga. Pokoknya samain kayak rumusan masalah aja. Oh, iya, cuman Miss. bedanya tanda tanyanya dihilangin aja ya Lela ya. Iya, Miss. Lanjut lagi coba. Lanjut coba. Titik 2-nya metode penilaian. Coba lihat metode penilaian isinya apa? Ke atas. Oh, belum ini sih, ya. Baru outletnya doang. Saya masih. Oh iya. Metode penilaian berarti apa di sini? Metode penilaian itu kayak perpetual kan ya, Miss? Itu pencatatan, Neng. Oh iya, ini Vivo, Miss. Ya, penilaian tuh Vivo, Livo gitu ya. Iya. Oh ya, jadi nanti metode penilaian persediaan barang dagang yang digunakan atau yang diterapkan pada PT Jakarta Eko Tunas Niaga adalah metode Vivo misalnya ya. Karena apa gitu ya. Oh, gitu ya, Miss. Untuk isinya. Nah, terus metode pencatatan. Nah, kalau di metode pencatatan persediaan barang dagang ini, kan kamu jelasin kan, misalnya tadi perpetual Vivo. Nah, di pencatatan ini ada transaksinya nanti, jangan lupa ada transaksinya. Jadi kan kamu ada batasan masalah kan? Batasan masalahnya bulan apa? Bulan Maret ya. Maret 2021, 1 bulan aja. Enggak dari Januari sampai Maret saya. Oh, Januari sampai Maret. Nah, berarti kamu tampilkan transaksi dari bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Itu di 4.3 ya? 2021. Ya, itu di 4.3 gitu. Pertama jadi saya jelasin dulu Vivo-nya di atas ya. Perpetual yang Vivo di penilaian persediaan di 4.2.
Di 4.3-nya perpetual Vivo kan. Transaksinya gitu ya, Miss. Sama jurnal transaksi mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Setelah transaksi baru jurnal-jurnalnya ya. Oh ya, oke Miss, jurnal-jurnalnya. Nah, baru ini penyajian persediaan barang dagang. Saya udah ngambil ininya, iya. Nah, nanti ini persediaan barang dagangnya ada berapa macam? 1, 2, 3? 1 Miss, 1. Oh, cuma 1 ya. Berarti bentar saya lihat persediaan barang dagang yang inventory ya. Iya, inventory. Nah, ini per bulan apa nih? Ini Maret, Miss. Maret ya. Oh. Nah, pastikan nanti jumlah yang ada di 4.3 jumlah akhir persediaan kan ada tuh, kalau misalnya perpetual kan ada, nah jumlahnya sama di kartu yang stok di harus sama ya. Iya, kalau nggak sama itu wassalam. Ya, oke, sudah benar ya, tapi nanti tinggal ditambahin keterangan lagi lah. Jadi berdasarkan neraca dan perhitungan persediaan akhir barang dagang untuk pada PT Jakarta ini adalah sebesar berapa gitu. Jadi di bawahnya ada kata-katanya lagi selain neracanya gitu ya lah ya. Oh iya, oke. Iya, ini baru ini dulu Miss, outline-nya dulu. Saya belum paham isinya. Iya, nanti makanya saya kasih tahu isinya nanti seperti itu. Oh, jadi kalau dikit doang nggak apa-apa, kalau penyajian neraca itu nggak usah panjang-panjang ya, Miss? Maksudnya? Penjelasannya. Oh, nggak usah. Jadi Cuman itu aja. Penyajian persediaan cukup kamu bahas neracanya aja. Neracanya persediaannya sebesar berapa, persediaan akhirnya di neraca gitu. Oke, Miss. Oke ya. Oke ya, benar-benar kok. Oke, makasih Miss. Iya, sama-sama Laila. Oke, ada lagi yang sudah? Boleh share screen atau kirim dulu ke Google Classroom. Bisa dicek. Miss Rama mau bertanya. Silakan. Kan kata Miss kan yang pengertian menurut para ahli itu kan maksimal 2016 ya Miss ya, kalau nggak salah. Terus yang aku tanya di WA itu kan itu ada 2018. yang ya bukan Miss 2007 gitu, tapi itu di bukunya buku 2018 Miss. Iya, nggak masalah. Jadi kan ibaratnya gini, orang yang dahulu kan gimana ya ibaratnya, misalnya gini, kayak kamu baru baru menemukan teori, misalnya nggak menemukan teori, membuat buku misalnya di tahun 2021, tapi kan itu menurut pendapat orang misalnya 40 tahun yang lalu. Nah, itu kamu kutip lagi di buku kamu gitu. Nah, seperti itu nggak masalah. Yang penting bukunya itu yang terakhir tahun berapanya, tahun 2018. Nah, itunya tahun 2007 nggak masalah. Jadi menurut misalnya yang tahun 2007 namanya misalnya A ya. Iya. Menurut A dalam buku B. Nah, dalam buku B-nya kan tahun 2018 tuh halaman berapa gitu. Ya, kalau aku lupa judul bukunya gimana, Miss? Ya harus ada lah. Harus ada, Miss. Harus ada. Cek lagi kemarin apa bukunya. Lupa, Miss. Nanti daftar pusakanya gimana? Oh iya. Ayo, Ya, okay. cek lagi dulu. Masih lama kok waktunya. Ya inget-inget lagi aja daripada nanti malah lupa terus nggak ketemu kan. Dari sekarang aja dicek lagi ya. Oke, siap Miss. Oke, yang lain? Miss, saya mau nanya lagi Miss. Iya, silakan. Kan saya batasan masalah dari Januari sampai Maret.
Saya nyajiin neracanya per bulan apa akhirnya aja Maret aja gitu, Miss? Per bulan boleh, biar lebih detail dan agak banyak juga. Jadi per Januari hasil persediaan akhirnya sekian. Nah kan bisa disesuaikan sama di 4.3-nya kan gitu. Oh, iya. Per Februari berapa, per Maret berapa gitu. Terus saya harus pakai kan harus akan pasti ada saldo awalnya kan, Miss. Saya nampilin neraca akhir Desember gak, Miss? Desember 2020. Kan saya pakai Januari. Nggak perlu, langsung Nggak perlu itu ya? aja Langsung di neraca apa namanya, awal bulan di aja ya? saldo awal aja. Saldo awal kan di pas bikin apa stok card ada saldo awal persediaan. Nah di situ aja langsung. Oh, jadi boleh kalau itu nggak usah ya, nggak usah neracanya nggak usah ya, Miss? Nggak usah. Oke. Berarti 3 ya neracanya ya, Miss? Oke, Miss. Makasih, Miss. Dari Januari sampai Maret ya. Oke, sama-sama. Oke, yang lain? Miss Betty. Ya, silakan. Iya, Miss. Kemarin kan Ulfa udah kasih wordnya ya, Miss ya. Oh iya. Itu data yang dikasih Bimba seperti itu doang, Miss. Itu kira-kira gimana bisa, Miss? Bentar, coba saya cek lagi. Nah, kamu yang itu nggak jadi apa namanya, kemarin katanya mau ngambil di perusahaan itu, oh nggak boleh ya? Iya, nggak boleh, Miss. Bentar. Wah. Itu juga, jadi kan di Bimba itu kan laporannya sistemnya jadi satu gitu ya, bisa dibuatin sama Bimbanya, Excelnya. Nah itu tuh dia tuh jadi satu, jadi kayak ada SPP untuk anak murid, terus kayak stok modul segala macem lah, terus disatuin pokoknya, Miss, laporannya. Cuman kan karena Ulfa bilang yang boleh dimintanya apa, terus kata kepala unitnya yang boleh diminta petikes doang. Jadi sama dia petikesnya dia screen, baru dia bikinin di Word sama kepala unitnya, Miss, baru dikasih ke Ulfa. Jadi nggak file dianya nggak diberikan semua ke kita gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Ini yang di screenshot ya, yang di Word ya? Iya, Miss, yang di Word. Terus dikasihnya juga kan kata Miss Betty Januari sampai Maret, cuman dia bikinnya 3 bulan terakhir ini, berarti dari apa ya, Miss, sampai September ini? Juli Sampai kayaknya. September apa? Sampai September apa? September ke November? Mulai Dari dari Juli. September. Dari Oh, Juli dari sampai Juli. September sepertinya, Miss ya. Oh, tapi di sini bentar. Oh iya, Juli benar. Juli, Juni, ini ada Juni juga. Oh, dari Juni ya, Miss. Berarti Juni sampai ini kali, Miss, Agustus. Iya, Juni, Juli, Agustusnya nggak ada malah. Bentar. Agustusnya nggak ada. Ya, bentar, kita cek dulu. Iya, Juni, Juli, September, Pak. Oh, Juni, Juli, September ya? Jangan loncat Juni, Juli, Agustus gitu. Ya. Oh, tapi kayak gitu dikasih datanya sama Bimbanya boleh, Miss, aku buat judul gitu. Boleh, nggak apa-apa. Oh, ya udah, baik, Miss. Belum Ini selesai. benar petikes kok ini. Iya. Berarti dia pakai metodenya fluctuation ya? Karena ini berubah-ubah. Iya, Miss. Ini Terus tapi ada. buktinya nggak ada, Miss. Jadi kan Ulfa kan udah ngecek, udah referensi punya Miss ya, file-file yang dari Miss. Saya nyantumin bukti-buktinya. Nah, kalau di unit Ulfa itu, dia itu setiap bulan kan dilapor nih, Miss, dibuat laporannya. Nah, nanti bukti-buktinya itu dikirim, Miss. Jadi nggak dibuat file, di foto atau gimana. Jadi langsung dikirim, diambil sama orang pusat, dibawa sama drive pusat, Miss. Jadi bukti-buktinya nggak ada, Miss, di unit. Oh gitu. Gak ada sama sekali ya? Iya, Miss, nggak ada sama sekali.
Ya udah coba di ini aja nggak apa-apa. Apa ya bilang aja nanti datanya adanya di pusat gitu, nggak bisa diambil. Tapi ini kan dari sananya seperti ini, nggak ada ininya, ibaratnya cuman nggak ada dalam bentuk bukti aja kan. Iya, nggak ada dalam bentuk bukti aja gitu, Miss. Ya udah nggak apa-apa. Ya ini bisa kok, Fah. Tinggal di iniin aja di apa, nanti dibenerin berarti batasan masalahnya, tapi urutan ya antara Juni, Juli, Agustus gitu, jangan loncat. Terus yang dirapiin bab 3-nya, bab 4-nya ya, Fah ya. Iya, Miss. Iya, dari kemarin belum buat bab 3 bab 4 masih nanya-nanya datanya dulu, Miss. Oh iya. Oke, baik, Miss. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ada yang sudah? Miss mau nanya, boleh gak? Ayo, silakan Caca. Miss, kalau misalkan kan tadinya kan Caca kan aset tetap nih. Terus kalau misalkan Ya, mau terus? ganti itu boleh nggak sih, Miss? Boleh lah, nggak apa-apa. Oh, boleh ya. Ya, soalnya ada sedikit problem. Tapi udah dapat data barunya di mana? Iya, Miss, kenapa? Udah dapat data yang baru di mana? Masih di Bimba, Miss, cuman kayak susah gitu kalau ini, soalnya kan aku di pusat bukan unit gitu. Oh, Ambilnya, iya, soalnya banyak banget. Apa cuman yang tertentu aja kali ya, Miss, ya dicatatnya atau semua? maksudnya gimana aset tetapnya? Iya, soalnya ada yang banyak banget, Miss, katanya. Banyaknya apa contohnya? Ada yang nggak boleh gitu, Miss, dicatat katanya sih. Oh, ini aja apa kan ada daftar aset tetap. Nah, dari daftar itu yang dibahas hanya ini gitu. Karena yang lain datanya apa rahasia lah ibaratnya, yang nggak boleh dibahas itu yang kamu bilang nanti seperti itu di kepung ujinya gitu, nggak apa-apa, Cak. Oh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ganti judul juga nggak apa-apa ya, Miss, ya? Boleh. Nah, Cici mau ambil apa emang? Ada dua sih, masih bingung juga. Antara antara apa ya kemarin itu, Miss? nggak tahu kamu yang bikin. Udah dibikin, cuman yang satu lengkap tapi kurang gimana gitu. Yang satu nggak lengkap tapi bagus gitu. Yang satu bingung juga. Apa tuh? Intinya mah nggak apa-apa ya, Miss, ya, Nggak apa-apa. judul. Kalau misalkan ganti judul nanti aku konfirmasi ke Miss, boleh ya, Miss, ya? Iya, boleh. Nanti tinggal kirimin aja dari awal lagi, misalnya apa di yang bab 4 ini kan nanti ada dari bab satunya. Dari bab satunya judul, rumusan masalah, tujuannya, sama bab 2-nya Cak. Ya, Miss. Oke. Baik, Miss, terima kasih. Ya, sama-sama Caca. Miss, aku mau nanya. Ya, silakan Mai. Jadi bab 4 itu kita suruh ngapain, Miss? Soalnya dari tadi aku dengerin kita harus cari data ke perusahaan. Datanya tuh yang kayak gimana? Sesuai sama rumusan masalah, coba buka rumusan masalah Mai deh. Ya, terus Rumusan masalahnya tentang apa aja, coba dibaca atau share screen boleh. aku pakai handphone jadi nggak ngerti. Ya udah, itu aja dibaca. Ingat gak? Ingat, bentar. Rumusan masalahnya yang punya aku
bagaimana cara untuk mengurangi Pertama, apa saja persediaan suaranya bagaimana? apa saja persediaan barang gadai yang dimiliki oleh PT Pegadaian. Terus Oke, bentar dulu. Satu Nay. ya. Nay, yang pertama apa saja persediaan barang gadai yang dimiliki oleh PT Pegadaian. Oke, berarti nanti 4.1-nya persediaan barang gadai yang dimiliki oleh PT Pegadaian gitu. Itu 4.1 Mai. Jadi nanti di 4.1-nya Mai sebutin persediaan barang apa saja yang dimiliki oleh PT Pegadaian sebagai barang gadai gitu. Halo? Ya, Miss. Ini aku lagi Ya. tulis. Gak jelas ya? Ya. Sambil nyatet ya? Ini dijabarin gitu ya, Miss. Nah, aku tuh nggak ngerti Iya. kode-kodenya, Miss. Kayak 4.1 atau set berapa titik berapa gitu. Oh, Itunya belum aku bikin. enggak. Ininya aja. Rumusan masalah Mai ada berapa? Ada 5. 6. Ada 5. Berarti nanti ada 4.1, 4.2, 4.3 gitu. 4.2 yang kedua rumusan masalahnya apa? Bagaimana cara upaya mengurangi kecurangan? Oke. Udah bagaimana cara upaya? Bagaimana upaya? Caranya dihilangin aja ya. Bagaimana upaya mengurangi kecurangan? Oke. Setelah itu apa lagi? Pemeriksaan harus secara fisik atau secara dokumen. Maksudnya? Jadi gini, Miss, aku tuh bikinnya gini, kan rumus masalahnya. Yang 4.1, apa saja persediaan barang gadai yang dimiliki oleh PT Pegadaian. Kalau di kantor kan adanya kayak perhiasan, kendaraan, elektronik, sertifikat, BPKB, gitu kan. Itu dijabarin, Miss. Dijabarin lah semuanya. Nah, kamu kan nanti bikin batasan masalah. Nah, itu batasan masalahnya yang menjadi persediaannya. Ibaratnya gini, kan mungkin aja di periode dari Januari sampai dengan misalnya Mai ambil 3 bulan deh. Misal ambil Januari sampai Maret 2021 misalnya. Kan bisa aja ada barang gadai yang sudah udah ditebus gitu ibaratnya ya. Kalau di bulan Aprilnya udah ditebus. Nah, karena ada batasan masalah itu, nah berarti Mai bahasnya persediaan barang gadai yang dimiliki pada periode itu Mai. Kalau itu aku Periode yang Mai bahas. Kalau yang Miss bilang itu aku jatuhnya di rumus masalah cari data yang kena audit. Jadi ada 2, Miss, ada barang gadai. Ya, kalau yang tadi Miss bilang itu, aku malah save-nya di 4.4 cari data yang kena audit gitu, Miss. Rumus masalahku 4.4. Nah, itu ada 2, ada yang barang gadai seperti perhiasan sama bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, gitu-gitu. Terus aku juga bikin misalkan audit biasanya melakukan setiap 3 bulan sekali. Terus apa aja yang kena audit, gitu Miss. Waktu itu bukannya udah pernah saya kasih yang rumusan masalah ya, Mai? Pertama kan misalnya pertama persediaan barang, terus kan prosedur audit dulu ya kalau nggak salah ya. Persediaan. Aku ceritain biar kamu nggak terlalu ngelebar, takutnya di dalam pertanyaan kamu itu udah ada jawabannya gitu loh. Iya. Aku ulang lagi aja, Miss ya. 1, persediaan barang. Terus? Yang kedua kan kalau nggak salah prosedur audit deh. Kalau yang kemarin saya bilang prosedur audit persediaan barang gadai kan. Nah terus
setelah ada prosedur audit, terus kan ada apa? Ada masalah yang timbul kan, misalnya di dalam pada saat audit itu kan ditemukan masalah-masalah yang timbul kan Iya. pada saat di audit itu. Nah, terus baru bagaimana upaya mengurangi kecurangannya itu, maksudnya mengatasi solusinya kalau misalnya ada temuan di audit kan. Iya, ya. Iya, berarti kan poin masalahnya cuma 3 aja kayak gitu, Mai. Maksudnya jangan melebar kemana-mana. Karena ibaratnya kalau kamu bahas misalnya nanti ada apa tadi prosedur ada cara apa temuannya kapan, ininya kapan. Nah, itu kan di prosedur audit kan. Iya, ya. Gitu. Ya, jadi 4.1 nanti sebutin jenis persediaan barang yang digadai apa saja. Kalau Di kalau 4.2, kalau di kantor aku itu ada 2 Miss, maksudnya ada masalah ringan sama masalah berat gitu. Kemarin kan aku sempat diskusi juga sama pincaku ya, sekalian aku minta materi audit, aku baca-baca juga. Itu nanti masuknya kemana? Kayak misalkan masalah ringan itu kayak Ya. kalau masalah ringan itu kayak Contohnya? kedisiplinan gitu. Misalkan ada apa sering datang Disiplinan telat, maksudnya? tidak sesuai ketentuan apa. Oh, Kalau misalkan masalah beratnya itu lebih Terus? ke kayak penggelapan. Terus misalkan ada barang gadai tapi nggak dipakai sama kita gitu Miss. Jadi misalkan ada nasabah nih gade, tapi barangnya kita pakai. Itu masalah beratnya. oh. Ada juga gade gitu, misalkan gade nih, tapi barangnya nggak ada Miss, tapi di input gitu Miss. Gitu. Banyak. Ya berarti yang masalah berat aja. Namanya juga kan audit kalau kedisiplinan, kedisiplinan maksudnya kedisiplinan waktu ya tadi ya. Tadi suaranya agak putus-putus. Ya Miss, lagi hujan. Kedisiplinan waktu Miss, betul. Oh ya, berarti nggak usah itu mah kedisiplinan yang masalah berat aja. Kalau itu kan udah ke ibaratnya ketemuan audit kan bisa pengaruh ke operasional perusahaan lah ibaratnya. Itu aja yang masalah berat aja. Jadi ibaratnya prosedur auditnya seperti apa, terus kan nanti hasil temuan auditnya mungkin tambahin setelah prosedur audit hasil temuan auditnya, baru yang keempatnya bagaimana cara mengatasinya gitu. Ibaratnya cara mengatasi versi perusahaan ya, misalnya kayak tadi kan kamu bilang ada yang ternyata barangnya digade tapi fiktif. Nah, atas hal yang seperti itu perusahaan ibaratnya kasih hukuman apa ke karyawannya yang melakukan hal itu gitu. Ya biasa sih langsung SP sih. SP itu ada 3, 1, 2, 3. Misalkan kalau yang SP 1 itu cuma melanggar tapi enggak merugikan perusahaan. Kalau SP 2 dan 3 itu udah melanggar terus merugikan perusahaan juga gitu. Nah, berarti nanti dimasukin masalahnya masing-masing ya, yang ini termasuk apa, yang ini termasuk apa gitu ya Miss. Iya, nanti dijelasin aja dia kena apa, kena SP 1. Biasa kan kalau SP